Hai, sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya para teman-teman Pisces? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal untuk teman-teman Pisces yang mungkin saat ini sedang sakit ya. Segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya, dan untuk Pisces yang sedang dalam masalah utang piutang, segera dilunaskan dari utang-utangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk teman-teman Pisces yang mungkin saat ini sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk teman-teman Pisces yang sedang berdagang, berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk yang sedang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya, dan yang sedang menunggu momongan segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Pisces, kita mohon maaf ya, telat karena aduh sibuk banget ya. Banyak panggilan, banyak readingan, personal healing. Jadi aku nggak sempat teman-teman buat ngebacain. Padahal tinggal satu lagi ya untuk Pisces. Jadi ini aku sempat-sempetin. Kasihan ya teman-teman Pisces mungkin nungguin. Oke, Pisces kita lihat sorry, energi kamu ya di bulan Februari ini dan pastikan energimu ketarik. Jika ceritamu masuk dalam bacaan ini berarti energimu ketarik, tetapi nggak semuanya resonate. Bisa 10, 20, 30, bahkan mungkin ada yang 100% resonate, tetapi nggak semuanya. Bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam reading, oke? Jika kita akan doa dulu ya sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Pisces di bulan Februari. Kita akan tarik energi. Pisces. Pisces di bulan Januari, Februari ya guys ya. Udah mau pertengahan ini. Telat baca ini Pisces. Oh, kenapa ada Pisces yang terjebak di satu situasi ya, entah terjebak di seseorang atau terjebak di masalah di sini. Gak menemukan jalan keluar, semua jalan ditutup. Kamu harus melepas ya. Ini adalah salah satu tanda bahwa Tuhan sedang memaksa kamu untuk menuju kepadanya, untuk meminta kepadanya gitu ya, agar kamu masuk ke dalam diri juga. Nanti ketika kamu masuk ke dalam diri, ya, fokus ke Tuhan, maka kamu akan menemukan solusi dari masalahmu. Mungkin saat ini kamu belum menemukan jalan keluar, lepas dulu ya, dilepas dulu agar ada pembaruan energi. Tuh ya. Pisces, kamu diminta untuk bermeditasi, hening, merenung, ibadah ya, agar kamu menemukan jalan keluar. Pisces nggak menemukan jalan keluar, semuanya ditutup gitu. Oke? Saatnya kamu masuk ke dalam, terhubung dengan diri sejatimu, terhubung dengan Tuhan ya, terhubung dengan alam semesta. Di dalam meditasi, di dalam keheningan, kamu akan menemukan solusi ya, kamu akan menemukan jawaban dari semua masalah. Masalah apapun itu, lepasin dulu ya. Tuh, agar ada pembaruan energi. Mungkin ada Pisces yang kedatangan orang baru, cinta baru, tapi energinya kejebak di orang lama. Sementara hubunganmu mungkin berjeda ya, nggak ada kemajuan gitu. Pisces.
Oke. Terjebak di zona nyaman ini. Zona nyaman yang nggak nyaman. Paham nggak, Kakak? Zona nyaman yang tidak nyaman tuh ya. Mencoba untuk baik-baik saja, tetapi penuh dengan konflik ya. Penuh dengan kekacauan di dalamnya. Mungkin dari depan kamu kelihatannya baik-baik aja gitu. Tetapi untuk di dalam ya, di dalamnya penuh dengan konflik, penuh dengan kegalauan, kekacauan, kesedihan ya. Energi kamu lama-lama rapuh ini. Buka dirimu. Tuh ya. Ada Pisces mungkin yang terjebak di energi masa lalu ya, terlanjur nyaman gitu. Masih menunggu, masih berharap, nggak bisa move on. Mau buka hati dengan energi baru ini kayak ada takut gitu. Ada rasa takut. Takut menyambut peluang baru. Takut, khawatir, cemas. Ini dihilangin ya, Pisces ya. Karena apa? Apa yang kamu takutkan, itu yang akan kamu tarik. Jadi beresin ketakutanmu, ya kecemasan dan kekhawatiranmu ini dirilis. Ada banyak peluang baru di depan sana untukmu ya. Kamu harus membuat perubahan. Kamu harus membuat perubahan. Karena yang menentukan bahagiamu, rasa sakitmu, suksesmu, menderitamu ya diri kamu sendiri. Oke? Jadi jangan ada ketakutan, keraguan lagi. Tetap melangkah maju ya. Terus melangkah maju, jangan lagi noleh ke belakang. Seseorang yang sudah dipisahkan mungkin dari hidupmu ya, percayalah, itu yang terbaik bagimu. Itu yang terbaik untuk Tuhan Maha tahu mana yang baik dan mana yang enggak untuk kita. Ya, jadi mengalir aja teman-teman. Apa yang pergi dilepas, diikhlasin, dimaafin, dan apa yang datang diterima dengan ikhlas dan juga legowo. Ya, ngikutin ketentuannya Tuhan. Hidupmu akan enak, hidupmu akan ringan. Kenapa hidupnya orang ya, hidup kebanyakan orang itu semakin berat karena mereka melawan arus, melawan arus. Oke, Pisces kita lanjut ya. Tadi terputus ya, dan ini aku udah shuffle dan aku melihat ada Pisces, mungkin kamu seorang maskulin ya. Jika kamu seorang maskulin, cintamu begitu besar kepada seseorang sehingga kamu stuck di dia ya. Mungkin kamu sudah nggak bersama ya, mungkin kamu sudah terpisah gitu ya, nggak ada komunikasi atau apapun itu. Tapi energi kamu tetap stay di dia ya. Kamu nyangkut di dia, kamu mencintainya, kamu merindukannya. Bahkan ada energi baru ya yang datang kepadamu, kamu cuekin dia. Ya, ada godaan di sini dari energi baru ya, dari yang lain gitu. Tapi aku melihat kamu nggak berkutik. Kamu nggak berkutik, kamu stay di dia, kamu terus doain dia ya. Ini terjebak di zona nyaman tetapi nggak nyaman. Ada satu hal ya, mungkin dia sudah menikah atau sudah, ya ada banyak hal ya yang tidak memungkinkan kalian untuk bersama. Jika di sini kamu seorang feminim, maka ini energinya seseorang ya. Kenapa di sini kamu nggak bisa move on dari orang itu? Mungkin kamu terus kepikiran ya, kamu terus keinget karena dia terus mengirimkan cinta. Dia terus mengirimkan rindu, dia terus mengirimkan cinta, dia terus mengirimkan doa untukmu. Jadi untuk ke teman-teman mungkin Pisces yang di sini ya, mungkin kamu menunggu jodoh ya, tetapi nggak kunjung tiba gitu, nggak datang-datang. Energi jodoh nggak bisa masuk karena keblokir, keblokir dengan doanya orang ini. Orang ini selalu ngedoain kamu. Oke, bahkan mungkin ada satu orang ya, energinya yang masuk orang baru, tetapi kamu belum bisa menerima dia. Hmm. Oke, ini ya. Dia memilih pergi, dia memilih menghindar, dia memilih menjauh karena ada yang lain di sini. Mungkin kamu udah memilih yang lain waktu itu atau kamu sudah berpasangan ya. Situasi yang tidak memungkinkan untuk kalian bersama, waktu yang tidak tepat gitu. Ingin menghubungi, ada indikasi ingin datang, ingin menghubungi, tapi masih juggling gitu, masih menimbang-nimbang ya. Ada keinginan untuk bertemu,
Keinginan sangat kuat sekali untuk bisa bersama kamu, tetapi dia lebih memendamnya. Wow, ini cinta yang luar biasa sekali. Inilah namanya cinta yang sebenarnya cinta, teman-teman. Dia hanya bisa mendoakan, dia hanya bisa merindukan, dia hanya bisa mencintai walaupun tidak bersama. Walaupun berjauhan ya, walaupun mungkin kalian nggak bisa bersatu gitu, kalian nggak bisa menikah. Tetapi kesetiaannya ya, cintanya, ini luar biasa sekali. Pisces, jika ini adalah kamu, kamu sudah diajarkan untuk mencintai tanpa syarat. Dia cinta saja gitu. Ada kesedihan ya, ada luka, sakit hati. Hmm, ada banyak saingannya ya. Ada banyak saingan di sini. Ada banyak saingan sehingga dia memilih mundur gitu. Mungkin kamu adalah bunga desa atau ya semacamnya ya. Mungkin kamu seseorang yang banyak fansnya. Kita akan lihat ya, Pisces. Hubungan kamu dengan orang ini. Ini lebih ke perasaan ya, teman-teman. Oh, ada Pisces yang ada sebagai orang ketiga. Pisces. Ini energi umum ya, teman-teman ya. Banyak orang, jadi nggak apa namanya, nggak tentu resonate buat kamu. Jadi ambil yang baiknya aja ya. Seseorang menyembunyikan perasaannya. Mungkin ya, selama ini orang ini nih kayak nggak jujur gitu dengan apa yang dia rasakan. Dia nggak pernah ngungkapin cintanya ke kamu. Oke, dia suka sama kamu, dia cinta sama kamu, dia merindukanmu itu secara diam-diam gitu. Bahkan mungkin kayak gitu, keduluan yang lain mungkin sehingga orang ini lebih lebih memilih mundur ya. Jika ini adalah kamu Pisces Femini, ada hubungan yang penuh dengan drama. Ada banyak ya teman-teman ya. Ada yang menyembunyikan perasaannya, ada yang menyembunyikan sesuatu, yang banyak kebohongan, manipulasi di dalam hubungan ya, sakit. Bagian dari perjalanan yang harus kamu lewati ya, pembayaran karma kamu, pembersihan karmamu. Pisces, Pisces. Banyak kesedihan, ketidakjelasan ya. Hubungannya stuck, nggak ada kejelasan gitu. Sehingga memutuskan untuk pergi. Banyak kepalsuan gitu. Banyak lukanya, nggak jelas, pergi aja deh gitu. Tapi nggak bisa move on. Hubungan-hubungan bebas ya. Ini energinya untuk senang-senang. Oke, jika ini adalah pernikahan ya, Pisces kamu di dalam hubungan pernikahan ya. Pernikahan yang toksik aku melihat ya, pernikahan yang menyakitkan, penuh dengan drama, penuh dengan kebohongan, kepalsuan ya. Panas energinya, rumah tangganya panas. Tapi ini adalah bagian ya, bagian dari proses kebangkitan spiritual kamu. Jadi fokusnya ke dalam diri ya, jangan terus fokus ke hubungan. Mungkin kamu sudah mencoba untuk pergi ya, tetapi nggak bisa ya, stuck gitu, nyangkut. Ada aja gitu, entah karena anak, entah karena apa ya, karma kamu belum selesai. Jadi stay di jalan yang lurus ya, walaupun di sana ya, walaupun di di kejauhan sana ada seseorang yang mencintaimu, yang merindukanmu ya. Kamu ingin pergi menuju kepadanya kah? Iya. Entah ini orang baru ya, entah ini orang baru atau orang lama ya teman-teman. Intinya ada seseorang yang di sana cinta, ya rindu sama kamu. Sementara kamu berada dalam rumah tangga yang toksik seperti ini. Ada keinginan kamu untuk pergi dari hubungan. Ini proses ya, proses dari kebangkitan spiritualmu jadi
Fokusnya ke dalam diri, fokus ke Tuhan aja. Tuh ya, ada energi yang merusak. Hubungan-hubungan yang penuh dengan trik ya, manipulasi, penuh dengan hanya di apa ya, didasari oleh nafsu, nggak ada cinta. Hanya nafsu aja. Bingung ya, apakah aku harus pergi ataukah aku harus bertahan? Rumah tangga atau pernikahan yang banyak masalah, pertengkaran, ada beban dan tekanan, banyak rahasia, banyak rahasia. Semangat ya guys ya, ini bagian dari proses kamu menuju diri sejatimu. Jadi fokusnya ke dalam ya. Fokus ke dalam diri, fokus mencintai diri, fokus menyembuhkan diri ya dari luka-luka ini, luka-luka dalam hubungan ini ya. Seseorang yang terjebak dalam hubungan karma, oke, dalam pembersihan karma, dia akan stuck di situ. Kalau karmanya belum selesai, dia nggak bisa bebas. Oke, dia akan nyangkut di hubungan itu. Apapun daya upaya yang kamu lakukan, kamu nggak akan berhasil. Karena karmanya belum selesai. Bagaimanakah agar karmanya cepat selesai? Ya, stay di jalan yang lurus. Stay di jalanmu, stay di jalan yang lurus. Fokus ke dalam diri. Fokus mengembangkan diri, ya. Fokus dengan pertumbuhan jiwa kamu. Itu jangan terus fokus ke dia, nyalain dia, pasanganmu, ya. Fokus ke hubungan. No. Tetapi fokusnya lebih ke dirimu. Oke? Fokus ke diri dan Tuhan aja, itu aja. Yang di luar bodo amat ya, serahkan sama Tuhan biar mau dia jungkir balik kayak mau ngapain kayak. Tapi Kak disakitin terus, nyakitin, misalkan ya, nyakitin, ngebohongin, nyelingkuhin, ya itu yang harus kamu lewati. Dulu kamu pernah lakukan itu ke dia di kehidupan past life. Jadi saat ini apapun yang kamu terima, rasa sakit, perselingkuhan, apapun itu bagian yang harus kamu selesaikan. Oke? Kalau ada perlawanan, disakitin, saling menyakiti, kenapa di sini ada stuck ya, energi stuck di sini nggak bisa pergi ya, nggak bisa keluar dari hubungan yang menyakitkan, pernikahan yang menyakitkan, karena ada energi yang mungkin saling balas-membalas. Disakiti, saling nyakiti, disakiti, nyakitin balik balas ya. Kemudian diselingkuhi, nyelingkuhi balas ya. Ini dia yang membuat karma itu nggak cepat selesai. Oke, agar cepat selesai, fokus ke dalam diri ya. Please, guys. Please, guys. Tuh ya. Mungkin di sini indikasinya anak yang buat nyangkut, yang membuat nggak bisa pergi. Anak ya, kamu, pasanganmu, aku ya, siapapun teman-teman. Kita punya satu buku ya, satu buku perjalanan kehidupan kita yang sudah kita yang sudah kita tanda tanganin, yang sudah kita sepakati ya, sebelum kita lahir anak kita ya. Jadi jangan di sini kamu berpikir ya, mungkin bertahan demi anak. Anak punya perjalanannya sendiri, punya pelajarannya sendiri. Mungkin ya ini bagian dari perjalanan dan pelajarannya dia, gitu yang harus dia lewati. Pisces, oke. Di sini keuangan oke ya. Akan ada kesuksesan untukmu, Pisces. Mungkin sebuah awalan baru, pekerjaan baru ya, ke karir ini. Ada semangat baru, harapan baru ya, lebih ke kesuksesan. Ini apakah berlaku untuk yang single gitu ya? Ini bukan dengan untuk single ya. Jika kamu single, ini bukan untukmu. Ini lebih ke yang berpasangan. Karena ini yang ketarik ya. Bingung menentukan dua pilihan. Antara bertahan karena anak atau pergi melepaskan. Pisces. Tuh ya, stres pusing. Pusing, Pisces pusing.
mungkin it's okay ya, mungkin saat ini kamu sedang tidak baik-baik saja di dalam keuangan ya. Nanti ketika kamu mulai masuk ke dalam dirimu, ini kenapa keuanganmu jadi kacau? Ya karena kekacauan terjadi di energimu, ya energi pasanganmu. Jadi ketika kamu fokus ke dalam menarik diri itu lebih fokus ke dalam, ya. Menarik diri, hening, meditasi, ibadah, diperbaiki energi dalam dirinya, ya di situ cahaya akan memancar. Kamu akan lebih tenang, kamu akan lebih bahagia, ya. Maka keuangan akan mulai lagi terperbaiki. Saat ini mungkin sudah tidak baik-baik saja. Jika di sini kamu lebih dominan amarah, maka diperbaiki ya. Dirilis amarahnya. Menunggu untuk pergi. Pisces. Keuangan saat ini sedang tidak baik-baik saja karena energi ke dalam kamu kacau. Itu bisa menghambat rezeki ya. Bisa menghambat rezeki. Perbaiki energi dalam. Ya, kamu fokus ke keuangan aja ya. Fokus ke keuangan, fokus ke karir, biarkan pasanganmu. Kematian ego ya. Kamu sudah dimatikan egonya. Berjuang melawan rasa sakit. Mungkin ada indikasi di sini yang hadir sebagai orang ketiga di dalam hubungan atau kamu adalah istri kedua, ya. Campuran, ya, karma. Harus memikirkan seseorang ya. Ada kenyamanan. Mungkin bisa jadi orang baru ini. Wow. Oke, masalahnya ada cinta segitiga juga yang masuk. Teman-teman, ada energi yang kacau balau di dalam pernikahan karena sebagian ada energi orang ketiga masuk. Atau kamu yang hadir sebagai orang ketiga, atau memang ada orang ketiga di dalam hubungan pernikahan kamu. Dan sebagiannya akan berakhir ya hubungannya. Oke, Pisces dealing dengan Libra ya, Pisces dengan Aries, dengan Virgo, dengan Scorpio. Yang kuat di sini Libra ya. Pisces dengan Capricorn juga ada. Pisces dengan Pisces, Pisces dengan Cancer. Ikuti hati ya. Ikuti hati dan stay di jalan. Pengkhianatan ini. Pengkhianatan. Ada pengkhianatan di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga ya. Sehingga itu merusak keberuntungan gitu. Keberlimpahannya, keberuntungannya tertutup, keblokir. Keuangannya jadi kacau. Usahanya juga mungkin kalau udah usaha ya. Semua akarnya dari dalam diri ya teman-teman. Jadi perbaiki. Untuk yang saat ini berumah tangga, ada kekacauan di situ, maka usahakan ya diperbaiki, maaf-maafan, berdamai, pancarkan energi cinta di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga itu. Agar apa? Agar keberuntungan terbuka, keberlimpahan terbuka. Ini nggak bisa masuk, rezeki itu nggak bisa masuk. Tertutup dia. Pisces. Pesan Angel untuk apa yang harus kamu lakukan? Abundance, keberlimpahan. Jangan khawatir ya. Dalam beberapa bulan ke depan ada keberlimpahan di sini. Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati jawabannya adalah iya. Tuh ya, bisa jadi beberapa bulan atau beberapa minggu. Tergantung keyakinanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan.
Oke, silakan ya teman-teman kalau kalian butuh bantuan ini kamu diminta untuk meminta bantuan kepada orang lain untuk memecahkan masalah dalam kehidupanmu ini, dalam pernikahanmu ya, dalam hubunganmu. Mungkin ada yang pengen memperbaiki hubungan pernikahannya, silakan ya. Oke, aku nggak menggunakan black magic di sini. Kamu yang bisa memperbaiki itu. Aku hanya sebagai penuntun, ya. Aku nggak menggunakan black magic, pelet atau apapun, no. Tapi kamu sendiri yang harus membenahi itu, ya. Semua ada di dalam dirimu. Aku hanya sebagai, istilahnya aku hanya sebagai penerang jalan di situ. Oke, aku hanya penuntun, hanya pembimbingmu. Jadi silakan ya teman-teman. Tuh, semua terserah padamu ya. Ini 1 tahun dari sekarang akan ada pertemuan ya. Jika di sini ada Pisces yang menonton single, mungkin single parent ya, ada jodoh ya di 1 tahun dari sekarang. Mungkin dengan orang ini ya, bisa jadi, bisa jadi hubungan kamu sama karmik kamu ini, karma kamu selesai ya, 1 tahun dari sekarang, kemudian kamu menyatu dengan orang itu. Kita nggak tahu ya, tetapi ya tergantung kepadamu ya, energi energi yang kamu pancarkan tadi. Kalau kamu terus membalas ya, balas membalas di dalam hubungan di sini, maka nggak akan selesai-selesai ya, tergantung kepadamu. Tetapi jika kamu memilih fokus membenahi diri ya, fokus memperbaiki energi dalam diri, ya insya Allah bisa cepat. Eh, bersikap tegas, pemulihan ya di dalam kehidupan, tuh ya. Kamu diminta untuk move on, fokus ke hal-hal yang lain. Fokus mencintai diri, menyayangi diri ya. Maka di situ akan ada perubahan besar yang membawa kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Oke, Pisces, ini adalah energimu di bulan Februari ya. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang tidak baiknya. Jadikan manifestasi dan doa yang baik-baiknya ya. Untuk yang tidak baiknya jadikan antisipasi. Dan silakan yang mau cek ya, mungkin kamu mau lanjut personal reading, silakan. Oke? Karena ini energi umum ya, nggak semua energi kamu. Oke, Pisces, sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energinya agar selalu positif. Love you guys. Dah.